Para hadir, ketika manusia terlahir dalam kondisi jahil, tidak mengetahui apapun, orang tualah yang menjadi guru kita, mengenalkan kita cara berbicara, mengenalkan kita dengan tanda isyarah-isyarah. Bahkan ketika kita terlahir, kalimat suci, kalimat adzan diperdengarkan di telinga kanan, iqamah diperdengarkan di telinga kiri oleh ayah kita. Kalimat itu kalimat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kalimat syahadat yang terus ditanamkan. Kita tumbuh dewasa seiring waktu. Boleh jadi di antara kita kemudian diarahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengaji, menimba ilmu, menjadi murid dari seorang guru, guru ruhani, guru alif, guru tolang, yang kemudian mengenalkan kita tentang makna hakikat kehidupan ini. Siapa sejatinya manusia? Kita tidak akan kenal tentang hakikat kehidupan tanpa melalui bimbingan seorang guru. Semoga terus kita mendapatkan aliran keberkahannya. Siapalah kita tanpa guru? Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadir, ketika orang tua ingin memilihkan guru untuk anaknya, atau ketika seorang murid ingin mencari guru yang akan mendidik dirinya, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diajarkan bagaimana sebaiknya untuk beristikharah. Mengapa begitu penting sehingga harus meminta petunjuk istikharah pada Rabbul Alamin? Karena tentu guru yang akan dipilih membimbing diri kita adalah diharapkan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua mengantarkan anaknya menghadap seorang kiai, seorang alim yang akan menjadi guru anaknya. Kalau dalam bahasa Jawa, orang tua akan matur sowan kepada sang kiai. Romo yai, kula pasrahaken yuga kula dateng panjenengan pasrah bongkoan. Ini adalah bentuk totalitas muncading madura nyabis ka kiai mator dan kula masraki buduk dan kaulah dek panjenengan pasrah bungkol. Tentu bentuk ketawakalan, kebulatan tekad orang tua ketika memasrahkan anaknya kepada guru ayahanda rohaninya. Inilah yang akan menjadi sinergitas cahaya kebaikan, sehingga diharapkan nanti ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang manfaat barokah. Di dalam kitab disebutkan bahwa membersamai seorang guru ada dua hal. Ada yang disebut dengan suhbatul iradah, ada yang disebut dengan suhbatut tabarruk. Bersuhbah, membersamai orang alim, seorang murabbi yang sepenuh hati totalitas, ini disebut dengan suhbatul iradah. Bagaimana gambarannya? Seperti orang yang telah meninggal dunia, sebagai jenazah dia harus pasrah sepenuhnya kepada orang yang memandikan. Akan dibagaimanapun saja oleh orang yang memandikan, jenazah itu, mayit itu diam, tak bergerak. Kira-kira begitulah gambaran suhbatul iradah, membersamai seorang guru murabbi untuk mendapatkan ilmu rahasia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suhbatut tabarruk adalah membersamai seorang alim, seorang yang saleh yang diharapkan ilmunya
sebatas mengharapkan barokahnya saja. Ngaji, hadir ke majelis ilmunya dengan akhlakul karimah, dengan adab sopan santun, tidak menyinggung perasaannya, tidak menyakitinya, tetapi sampai pada batas hanya memperoleh ilmu, tidak secara totalitas membersamai beliau bagaikan gambaran contoh yang pertama tadi. Ini mungkin dalam praktek pendidikan di pondok pesantren ada yang disebut sebagai ustadz, guru. Mereka bertugas mengajar di madrasah, di sekolah, di masjid, di mushola. Tetapi ada guru yang lebih dari itu semua, kiai yang mendirikan pondok pesantren, yang menjadi guru murabbi bagi para santrinya, yang hidup bahkan mati seorang santri dipasrahkan sepenuhnya untuk dibimbing, diantarkan mengenal baginda Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada ma'rifatullah. Semoga kita dianugerahi seorang guru murabbi bersuhbah, membersamai beliau suhbatal iradah, totalitas penuh kepasrahan, hingga kita dihantar mengenal sang kekasih mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kerinduan ini kepada sang kekasih mulia, beliaulah Sayyidina Muhammad Ahmad Mahmud Hamid Ahyad, Sayyidina Rasulullah Abdillah khairu khalqillah. Beliau adalah Taha Yasin Al-Mustafa Al-Mujtaba dan ratusan nama lain baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian rahasia maknanya, Yasin, ya Sayyidal Bashar, wahai pemimpin manusia. Taha, ya Tahir, ya Hadi, wahai yang suci zahir batinnya, wahai pemberi petunjuk jalan menuju sang maha kekasih Rabbul Alamin.